Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali memulai ngaji. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan menjadi amal baik kita di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Oke, lanjut. Saya share materi lanjutan kemarin. Yang kedua, ra'mu afiyatil badan bi'afiyatid din bittaqwa wal istiqamah wal muraqabati. Wasani utai kang kaping pindho iku ra'mu afiyatil badani ngreksa kesehatane badan bi'afiyatid dini kelawan kesehatane agama. Bittaqwa kelawan takwa ing Allah wal istiqomati lan istiqomah wal muraqabati lan nginjen-nginjen. Jadi kemarin ada dua istilah ya kita. Yang pertama, afiyah kesehatan ada dua, afiyatul badan, yang kedua afiyatud din, kesehatan badan dan kesehatan agama. Kesehatan badan adalah kesehatan ketika fisik kita itu sehat. Sedangkan afiyatud din adalah kesehatan di mana agama bisa dijalankan dengan baik dalam artian seseorang tidak bermaksiat kepada Allah, oh berarti agamanya dilakukan dengan baik oleh dia. Kalau kita mau menjaga agama kita dengan baik, menjalankan perintah Allah dengan baik, menjauhi larangannya dengan baik, itu insya Allah badan kita akan sehat. Tidak hanya ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kesehatan, tidak. Tapi semua ajaran Islam secara umum ketika kita bisa menjalankan dengan baik itu mendukung kesehatan badan kita. Nah ini kok bisa? Ya bisa. Ini ceritanya. Kila dening dikaaken li Hamidin maring Hamid al-Lafafi kang bangsa Lafaf. Apa kaifa asbahta? Dawuh kaifa asbahta. Kaifa hale kaya apa asbahta manjing isuk sapa sira? Dipertanyakan kepada Hamid, bagaimana kamu itu memasuki pagi hari? Kala dawuh sapa sing nyeritakaken iku ing dawuh kala. Kala jawab sapa Hamid ing jawab asbahtu. Asbahtu manjing isuk sapa ingsun astahi halih kepengin sapa ingsun afiata yaumin ing kesehatane dina iki ilal laili tumeka maring wengi. Loh, saya pagi hari itu yang saya kehendaki adalah saya bisa sehat sampai malam hari. Kemudian dipertanyakan, janggal. Fakila nuli dan ngendikaaken lahu maring Hamid. Apa alasta, dawuh alasta. Alasta ono ta ora ono sapa sira iku fi afiatin ing dalam kesehatan fi kulil ayam ing dalam saben-saben pira-pira dina. Loh, kok kamu itu pengen kesehatan sampai malam hari? Apakah kamu itu tidak sehat setiap harinya? Kemudian dijawab. Faqala nulin jawab sapa Hamid ing jawab al-afiyah. Al-afiyatu utawi kesehatan iku yaumun dina la aksi kang ora maksiat sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala halim alur sapa Allah ora maksiat fihi ing dalem yaum. Jadi yang dinamakan kesehatan menurut Hamid Al-Lafaf adalah ketika di hari itu saya tidak bermaksiat kepada Allah. Itulah yang namanya kesehatan sejati. Loh, kok bisa? Karena menurut beliau kesehatan badan, kesehatan agama itu bisa menyokong atau mendukung kesehatan badan kita ketika kita mau beribadah dengan baik, itu otomatis kita bisa sehat. Nah, inilah. Ini tidak ajaran Islam yang hanya berkaitan dengan kesehatan saja seperti wudhu, tidak. Apapun. Tidak maksiat. Itu bisa menyokong. Mungkin ini adalah hikmah kita itu beribadah itu ya di sini ini. Kita bisa sehat badan kita. Wa kana lan ono sapa ba'dul ulama'i sebagian pira-pira ulama iku qad jawaza teman-teman ngliwati sapa ba'dul ulama ngliwati al-mi'ata ing umur 100 apane sanatan taune. Ada sebagian ulama itu umurnya mencapai 100 tahun. Wa huwa hale utawi ba'dul ulama iku mumatta'un wong kang den senengaken biku watihi kelawan kekuatane ba'dul ulama wa aqlihi lan akale ba'dul ulama. Ada seorang ulama itu mencapai umur 100 tahun, tapi dia masih kuat, beliau masih kuat akalnya, belum pikun, masih kuat fisiknya. Loh kok bisa?
Tapi suatu saat begini, fawasaba nuli melompat sapa ba'dul ulama yauman ing dalem suci dina. Wasbatan kelawan lompatan syadidatan kang banget. Fa'utiba nuli dan semacam dan protes. Apa fi dzalika mengkono-mengkono wasaba yauman wasbatan. Faqala nuli dawuh sapa fa'utiba niku dan mangklah-mangklahaken apa fi dzalika. Mangklah-mangklah itu ya semacam protes. Faqala nuli dawuh sapa ba'dul ulama ing dawuh hadhihi. Hadhihi utawi iki anggota badan iku jawarihu pira-pira anggota badan hafiznaha kang ngreksa sapa ingsun ing hadhihi jawareh ngreksa anil ma'asi saking pira-pira maksiat fi sigari ing dalem mangsa cilik. Ulama itu tadi berbicara, ini adalah anggota badanku yang sudah saya jaga mulai dari kecil, dari maksiat. Saya tidak bermaksiat mulai dari kecil. Sehingga saya bisa hidup 100 tahun ini, akal saya masih kuat, belum pikun, fisik saya juga masih kuat, karena tidak maksiat, menjaga dari maksiat. Fahafidhuha nuli ngreksa ing hadhi jawareh, sapa Allah Gusti Allah alaina ing atase kita fil kibari ing dalem mangsa tuwa. Ulama tadi itu menjaga maksiat mulai dari kecil, sehingga Allah pun menjaganya sampai masa tua. Kekuatannya masih kuat, akalnya masih kuat. Mungkin tidak maksiat kepada Allah, itu adalah bisa menimbulkan energi positif, sehingga bisa membuat tubuh kita itu menjadi sehat. Nyata ini ya, ada ceritanya. Wa aksu hadza utawi wali anim iki cerita. Iku ana ba'da salafi, teman setuhune sebagiane wong kuno, ulama kuno, iku ra'a ningali sapa ba'du salaf syaikhan ing wong tuwa, yas'alu kang jaluk sapa syaikhan annaza ing menungso. Faqala nuli dawuh sapa ba'du salaf ing dawuh inna hadza teman setuhune iki syekh iku dhaifun kang apes. Dayya'a niya-niyaaken sapa syekh Allah ing Gusti Allah fi sigharihi ing dalem mangsa cilik syekh. Ada cerita dari ulama salaf melihat seorang yang tua, dia itu meminta-minta pada manusia. Kemudian menurut pendapat ba'du salaf, dia itu adalah orang yang lemah. Ketika masa kecil, dia itu menyanyiakan Allah. Tidak beribadah dengan baik, tidak belajar dengan baik. Ya, jadi jangan jadi alasan, oh saya masih kecil. Nggak bisa. Mulai dari kecil itu harus dijaga, sehingga karena dia tidak mau menjaga dirinya, hubungannya dengan Allah, fadayyahu, ya, fadayyahu nuli nyia-nyiaaken ing syekh sapa Allah Gusti Allah fi kibarihi ing dalem mangsa tuwane syekh. Sehingga karena dia tidak mau menjaga hubungan baik dengan Allah di masa kecil, di masa tuanya juga disia-siakan oleh Allah. Minta-minta. Karena masa kecilnya tidak mau beribadah dengan baik, belajar itu. Titik. Waqad yahfazulan teman-teman ngreksa sapa Allah ing Gusti Allah al-adda ing kawula bisolahihi kelawan oleh bagusine abad ba'da mautihi ing dalem sause matine abad fi dzurriyyatihi ing dalem tedak turune abad. Ingat ini. Ya. Allah itu menjaga hamba sebab dia telah berbuat baik setelah dia meninggal, berbuat baik kepada zuriyahnya, kepada anak turunnya. Jadi berbuat baik itu bisa menurun barokahnya kepada zuriyah kita. Ketika kita berbuat baik, insya Allah selain kembali kepada diri kita, juga kembali kepada apa? Kembali kepada anak turun kita. Karena barokahnya siapa? Barokahnya orang tua. Nah ini, Allah menjaganya, itu barokah Allah menjaganya. Selain ada faktor harus berusaha sendiri, ada faktor memang barokah dari kedua orang tua yang berbuat baik ketika masa hidup. Ada dalilnya dari Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi, kama kaya keterangan utawa cerita, kila kang den ndikaaken napa ma fi qaulihi ta'ala ing dalam dawuh Gusti Allah Ta'ala. Rupane dawuh wa kana abuhuma shalihah, wa kana lan ana sapa abuhuma wong tua lorone hulama ini iku sapa kang bagus. Di cerita surat Al-Kahfi itu kan ada dua anak muda yang di situ itu ternyata punya simpenan harta karun. Simpenan harta karun ternyata siapa? Celengannya atau tabungannya kedua orang tuanya. Nah, itu.
Karena kedua orang tuanya baik, akhirnya menguntungkan kepada keturunannya. Surat Al-Kahfi itu ya. Wa kana abuhuma shalihah. Itu fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Nah, ini. Oke. Sekian materi pada pagi hari ini adalah menjaga kesehatan kita dengan menjaga hubungan kita dengan Allah dengan baik, dengan takwa, istiqomah belajar, istiqomah ngaji, merenungkan diri, itu juga akan menimbulkan energi-energi positif terhadap tubuh kita. Ada ulama itu ahli fikih. Di sarahnya kitab Fathul Qorib, beliau itu sudah berumur lebih dari 100, pokoknya 100 gitu. Matanya tapi masih kuat, tajam. Kemudian ditanya, panjenengan ini kok matanya masih kuat, sudah tua, tidak min-minan itu ya. Iya, karena saya menjaga pandanganku dari melihat perkara-perkara yang maksiat. Nah, ini mungkin tidak maksiat kepada Allah itu bisa menimbulkan energi-energi positif. Selain yang berhubungan dengan kebersihan juga seperti ini. Pelajaran pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa membawa berkah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Oke, sekian. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.